Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jainal Mutakim SPD MPD dan Bu Intan Purnama Dewi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan SPLS dan Laboratorium Pembelajaran PLS. Perkenalkan, saya Kaila Hanun dengan NIM 11046211039 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Pada semester 6 ini saya telah menjalani program magang mandiri di Sekretariat Jenderal MPR RI. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pengembangan CSI atau Competitive Strength Improvement dan implementasinya di Setjen MPR RI. Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu definisi dari CSI. CSI terdiri dari 3 kata, yaitu kompetitif yang berarti persaingan, lalu strange yang berarti aneh atau unik, dan improvement yang berarti pengembangan. Jadi, sederhananya CSI merupakan strategi dalam mengembangkan dan mempertahankan persaingan dengan cara atau metode yang aneh, alias unik dan tidak biasa. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kepuasan yang baik dari masyarakat melalui produk yang unggul dan layanan konsumen yang berkualitas, sehingga tidak kalah saing dengan kompetitor sejenisnya. Strategi CSI atau Competitive Strength Improvement membuat perusahaan atau suatu organisasi memiliki aset yang unik atau yang disebut dengan co-unique assets. Ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama, image. Image adalah citra yang baik yang dibangun oleh organisasi untuk kepuasan masyarakat. Lalu yang kedua, trademark atau branding. Ini berkaitan dengan merek dagang atau branding yang dikenal masyarakat lebih luas. Lalu yang ketiga, customer loyalty. Ini merupakan kesetiaan pelanggan terhadap suatu perusahaan atau merek tertentu. Lalu yang keempat, customer base. Ini berkaitan dengan basis customer yang terdaftar di sistem perusahaan. Lalu yang kelima, internal efficiency. Ini berkaitan dengan efisien dari operasional suatu perusahaan. Lalu yang keenam, ada teamwork atau kerjasama yang solid di dalam SDM atau pegawai perusahaan tersebut. Lalu yang ketujuh, ada leadership value atau culture. Ini berkenaan dengan lingkungan organisasi kerja yang kondusif dan efektif. Adapun contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya teman-teman mengenal perusahaan Gojek ya. Perusahaan Gojek ini merupakan perusahaan jasa di bidang pengantaran baik manusia ataupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, seperti itu, yang disistemkan secara digital. Nah, perusahaan Gojek ini ternyata mampu loh survive di tengah ketatnya persaingan dengan perusahaan kompetitor baru yang bermunculan seperti Grab, InDriver, Maxim, dan sejenisnya. Ini karena Gojek menerapkan juga yang namanya strategi CSI. Jadi Gojek memiliki aset unik seperti citra atau image sebagai perusahaan jasa pengantaran pelanggan dan barang yang pertama di Indonesia, lalu mampu membangun branding di mata masyarakat dengan slogan pasti ada jalan dan go far go together atau disingkat GoTo. Lalu Gojek juga mengembangkan fitur pelayanan baru dan promosi seperti iklan, juga diskon-diskon untuk memperluas bisnis pelanggannya atau yang disebut custom base dan mempertahankan pelanggan setia atau customer loyalty. Dalam CSI kita mengenal yang namanya working methods and system in line with strategies. Nah, ini merupakan pengembangan CSI yang memerlukan metode kerja dan sistem yang sejalan dengan strategi perusahaan. Mencakup 5 hal. Yang pertama itu terkait dengan produk, manajemen produknya. Jadi dalam perusahaan itu ada yang namanya old products atau produk lama, lalu ada special product atau produk yang paling sering diminati oleh pelanggan, dan juga new product atau produk yang baru dikeluarkan oleh perusahaan sebagai inovasi agar bisa tetap survive. Nah, lalu dengan pengembangan produk yang baik, maka ini menjadi suatu strategi CSI yang baik. Berikutnya ada orientasi terhadap klien atau pelanggan, di mana kita harus tetap mempertahankan pelanggan lama, old client, supaya tetap setia dengan perusahaan walaupun banyak kompetitor serupa yang bermunculan, tapi tetap memilih untuk menggunakan produk perusahaan kita. Lalu selain mempertahankan old client, kita juga harus mendapatkan new client atau pelanggan baru dengan mencari pangsa pasar yang lebih luas lagi. Lalu dalam CSI ini juga menggunakan 3 hal. Yang pertama, advertising atau periklanan agar produk semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang kedua, public relation atau hubungan masyarakat, di mana
Selain periklanan juga melakukan promosi atau kerjasama nih dengan perusahaan-perusahaan lain agar memunculkan ide baru, inovasi baru untuk mengembangkan produknya yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, menggunakan customer service atau layanan pelanggan yang lebih baik. Lalu berikutnya, orientasi terhadap income atau pendapatan atau penghasilan dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama, mencakup rebuys atau pembelian ulang. Jadi diharapkan produk-produk yang sudah dipasarkan itu klien bisa membelinya lagi. Jadi nggak hanya sekali pakai, tapi ternyata cocok dengan produknya dan produk memiliki keunggulan tersendiri. Jadi pelanggan akan membelinya kembali. Lalu yang kedua, new business, di mana ini berkaitan dengan produk baru ya, new produk. Sehingga bagaimana caranya pelanggan dapat mengetahui produk baru tersebut dan akhirnya menjadi income atau penghasilan baru bagi perusahaan. Lalu komponen atau indikator berikutnya adalah explore, berkenan dengan market segment atau pangsa pasar agar diperluas lagi, dan juga new territories. Maksudnya di sini adalah mencakup wilayah yang baru gitu. Jadi setelah membuka cabang di suatu wilayah, ternyata berhasil, kemudian dalam CSI ini bisa memperluas wilayah pemasaran ke daerah-daerah yang lain. Nah, hal-hal tersebut, metode kerja dan sistem seperti itu berguna untuk yang pertama turnover atau peningkatan omset perusahaan, lalu yang kedua maintenance market share, artinya perbaikan pemasaran yang lebih luas lagi, menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu yang terakhir untuk expand atau survive, yaitu pastinya akan banyak kompetitor-kompetitor serupa yang bermunculan. Bagaimana caranya CSI ini membuat perusahaan bisa bertahan seiring perkembangan zaman dan permintaan konsumen. Jadi harus selalu inovatif. Nah, itu dia pengantar tentang CSI atau Competitive Strength Improvement sebagai pengantar awal. Di sini saya ingin menjelaskan lebih jauh mengenai penerapan CSI dalam lembaga magang yang telah saya jalani sebelumnya, yaitu magang mandiri di Inspektorat Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Saya berkesempatan untuk belajar di Biro Inspektorat. Inspektorat sendiri berfungsi sebagai pengawas intern di Setjen MPR RI yang melakukan fungsi-fungsi seperti monitoring, kemudian evaluasi, penilaian atau audit, dan juga review terhadap kinerja SDM, laporan hasil program, juga laporan keuangan dari setiap biro. Sebelum masuk ke penerapan CSI, di sini saya mau menjelaskan dulu profil dari Sekretariat Jenderal MPR RI. Bahwa MPR RI merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang peranan sebagai lembaga legislatif negara yang berperan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, bertugas untuk merumuskan undang-undang serta mengontrol presiden dan wakilnya dalam melaksanakan undang-undang. Yang kedua berkaitan dengan bidang pekerjaan, di mana MPR bertugas untuk merumuskan kebijakan undang-undang, lalu pembinaan dan pelaksanaan dukungan di bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, administrasi, pengawasan intern, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada MPR. Ketiga, itu target sasaran, di mana Setjen MPR RI melayani bangsa, yaitu rakyat, masyarakat, atau penduduk Indonesia, tidak memandang latar belakang baik usia, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya lainnya, tapi di sini mencakup rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena pemerintahan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi ya, jadi pemerintahnya diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Adapun rencana pengembangan CSI di Setjen MPR RI yaitu memegang peranan penting dalam mendukung administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yaitu untuk melayani masyarakat dan memasyarakatkan 4 pilar MPR RI. Sehingga diperlukan pengembangan strategi CSI yang terstruktur dan sistematis demi efisiensi pelaksanaan program-program di Setjen MPR RI. Adapun CSI ini bertujuan dan bermanfaat bagi Sekretariat Jenderal MPR RI adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, di mana CSI membantu MPR untuk mengidentifikasi, mengimplementasikan perubahan yang meningkatkan efisiensi dari operasional organisasi MPR itu sendiri. Lalu yang kedua, untuk inovasi produk dan layanan publik. Dengan fokus pada perbaikan berkelanjutan, maka MPR dapat terus mendorong inovasi dalam proyek dan layanan masyarakat yang lebih berkualitas. Lalu, CSI juga bermanfaat bagi pengembangan budaya perbaikan berkelanjutan di MPR. Karena implementasi CSI membantu MPR membangun budaya di mana inovasi dan perbaikan berkelanjutan jadi bagian dalam meningkatkan organisasi di intern Setjen MPR RI. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat mengembangkan karyawan. CSI ini dapat membantu MPR dalam mengembangkan karyawan mereka
yang berkaitan dengan hal keterampilan, pemahaman proses, dan kreativitas. Hal-hal ini menciptakan lingkungan sekjen yang lebih harmonis dan produktif. Adapun strategi CSI terdiri dari 4 hal. Yang pertama, melakukan analisis SWOT. Karena SWOT ini terdiri dari strength, kekuatan, lalu weakness atau kelemahan, O opportunity, dan T threat atau ancaman dari luar. Nah, kalau MPR atau Sekjen MPR RI ini sudah mengetahui SWOT-nya, maka ini bertujuan untuk memahami posisi dan mengidentifikasi indikator yang perlu diperbaiki dan potensi untuk dikembangkan. Lalu strategi yang kedua yaitu dengan cara pengembangan SDM melalui 3 hal. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan para pegawai Sekjen MPR RI yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka. Misalnya saya nih di inspektorat, mereka punya fungsi untuk mengawasi seperti memonitoring, mengaudit, dan mereview. Maka bisa nih SDM-nya atau pegawai inspektorat diberikan pelatihan atau penyuluhan terkait tugasnya di bidang-bidang tersebut agar bisa menjalankan tugasnya lebih baik lagi. Lalu yang kedua, melalui rekrutmen pegawai yang berbasis kompetensi. Lalu pengembangan SDM selanjutnya yaitu melalui peningkatan kesejahteraan pegawai agar termotivasi dan semakin produktif. Kemudian strategi pengembangan CSI yang ketiga yaitu dengan penguatan teknologi informasi, karena hal ini mencakup proses administrasi dan dokumentasi melalui digitalisasi. Misalnya di Sekjen MPRI itu menggunakan platform Sri Kandi dan website resmi sekjenmpr.go.id. Kalau Sri Kandi sendiri untuk mengarsipkan dokumen-dokumen seperti rapat dan undangan-undangan perjalanan dinas. Lalu sedangkan sekjenmpr.go.id itu untuk memberikan informasi ke masyarakat umum. Kemudian pengembangan CSI yang keempat adalah tata kelola dan transparansi. Ini mencakup pengelolaan pelayanan publik yang responsif, kemudian pemanfaatan anggaran yang efektif, dan pelaksanaan pengawasan intern yang komprehensif. Kemudian, aset-aset unik yang dimiliki MPR RI terdiri dari satu, image dan kulturnya, yaitu sebagai lembaga pemerintahan yang bersih dan berakhlak. Berakhlak ini merupakan moto dari Sekjen MPR RI, yang berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu aset unik yang kedua yang dimiliki MPR RI adalah branding dan teamwork-nya. Ini melalui visi dan misinya, yaitu menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Lalu aset unik yang ketiga yaitu internal efisiensi. Ini merupakan sinergi setiap deputi, biro, dan subbagian, yang mana harus berjalan beriringan sesuai aturan undang-undang. Dan aset terakhir yang dimiliki MPR adalah layanan publik. Sebagai perwakilan rakyat, maka MPR RI harus dapat menampung aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kesimpulannya adalah CSI merupakan strategi pengembangan usaha yang unik dilakukan guna meningkatkan keuntungan perusahaan. Penerapan CSI ini dalam penyelenggaraan Sekjen MPR RI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi program-program pemerintahan. Di antaranya mencakup pengembangan SDM, penguatan teknologi informasi, serta tata kelola dan transparansi. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya, saya minta maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.